Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Gobondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar burung dan serba-serbinya. Nah, ini alhamdulillah ini saya sudah bisa keluar suara ya teman-teman. 2 atau 3 hari yang lalu suara saya hilang tertelan batuk dan serak. Ini masih ada seraknya ya, tapi alhamdulillah batuknya sudah mulai mereda dan suara saya sudah mulai keluar lagi, walaupun masih serak-serak becek. Oke, hari ini wah, kok buat ngomong sambil tertawa kok jadi keluar batunya lagi ya. Tadi udah enggak batuk dari tadi. Hari ini saya akan memberikan jawaban atau sekedar tips-tips lah, karena ada pertanyaan dari Mas Ibra Purnomo tentang dada burung ya. Dada burung maksudnya mungkin bentuk dada burung yang bagus untuk bermain ya, baik itu kolongan ataupun tinggian, karena saya mainnya dasarnya dari tinggian ya. Saya biasanya kalau milih burung itu selalu dulunya ya, selalu cari yang dadanya itu bulat teman-teman. Dada bulat itu identik dengan bulu yang sayap yang merapat gitu ya di badan ya. Itu biasanya kalau burung yang dadanya bulat itu begitu ya, dia lebar tapi kalau dilihat begitu dia bulat ya, tampak bulat. Itu keunggulan dari yang dada bulat yang selama ini saya perhatikan, yang saya pilih untuk dimainkan. Itu kalau didukung dengan segala sesuatunya seperti bulu, pegangan, terus tulangan, paruh, kaki, supit yang mendukung, itu kencangnya kadang-kadang ini ya mantap kencangnya itu teman-teman. Dia segala arah bisa ya. Saya pernah punya burung yang pegangan begitu. Dia warnanya megantritis, rapi sekali ya tritisnya itu. Hitam-hitamnya itu rapi sekali. Sekilas itu terkesan seperti sisik ikan atau sisik naga lah. Kalau saya saking senangnya saya bilang, wah sisiknya sisik naga ini. Dari megannya itu ada garis-garisnya itu loh, titik-titik itu. Kayak itu ya. Kayak itu hitam-hitamnya itu kan belum membentuk sisik ya. Nah, itu ada yang membentuk sisik tuh. Nah, itu kalau yang punya saya itu rapi sekali seluruh badan teman-teman. Saya namain gundul. Itu kerjanya mantap. Baik dia manah, kalau yang dadanya bulat, dia sambil begini ya, sambil begini, wut, 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 begitu ya. Kesannya sambil lari gitu ya biddingnya. Itu kalau yang dadanya bulat. Kemudian kalau dia seperempat, itu pun wancang ya teman-teman. Kayak nyetut gitu ya. Dia yang gundul itu punya saya itu sampai di jam 12 pun jadi dia, karena bulunya juga nyutro komplit lah waktu itu.
matanya mata Jawa waktu itu ya. Dia kalau mau lihat rambonannya itu Jawa Gresik itu. Burungnya enggak terlalu besar, sedang. Dulu pertama ngelatihnya itu ya mencolok-mencolok ya teman-teman. Dilepas pagi pulang sore, dilepas sore pulang pagi. Karena waktu itu saya take over dari tetangga saya ya. Setelah saya rawat, saya latih dari kayak piye itu ya teman-teman, dari dekat. Agak menjauh. Kalau dia pulangnya agak lambat atau ngap-ngapan begitu, besoknya saya ulang dari dekat lagi. Sambil saya kasih jamu ya. Sambil kasih jamu. Terus pemberian jamu itu saya apa ya? Saya utamakan waktu dia mengeram. Habis dilatih, dia bertelur, mengeram, wah itu jamunya saya kuatin ya. Baik itu jamu spet ataupun jamu yang dari herbal itu ya, yang saya bikin sendiri. Nah itu saya cekok terus pakai jamu. Itu lama-lama dia kalau diterbangin, walaupun udah jauh, dia langsung pulang. Saya perkirakan waktu itu di tempat tetangga saya itu karena diporsir ya. Dia belum ngisi tenaganya tapi udah dilepas jauh-jauh karena dia udah bisa pulang. Patokannya kalau tetangga saya kalau udah bisa pulang ya tambah lagi. Kalau saya justru saya lihat ya kondisi burungnya ya. Itu cerita yang dada bulat ya. Itu pernah ya buat komprang. Lawan di depan ya. Burung lawan itu udah di atas pohon kelapa. Punya saya masih tinggi sekali ya. Karena gandel mereka. Yang punya musuh di bawah, yang punya saya di atas. Dia udah bidding sampai di atas pohon kelapa. Punya saya baru nyusul ya. Itu dia kalah musuhnya. Ya kesalahan musuhnya karena dia waktu mau mencok dia agak berputar gini ya. Di hubungan rumah itu cuma berputar satu putaran terus mencok. Akhirnya jadinya kalah. Waktu itu uang untuk ininya udah dibagi sama mereka. Terus yang coloknya bilang, oh menang yang sana, menang belakang. Baru mereka, oh nggak percaya. Itu kenceng sekali burung itu ya. Kemudian untuk yang ini ya Mas Ibra Purnomo, yang untuk dada V itu, saya juga pernah punya. Juga kenceng ya teman-teman. Ya Mas Ibra. Itu saya beli merpati kolong itu. Karena dulu merpati kolong di sini kolong meja, jadi burung itu terlalu kenceng ya teman-teman di bawahnya. Akhirnya dijual, terus saya beli. Itu saya beli, lumayan harganya sih waktu itu saya beli. Dibandingkan harga pasar jauh ya. Tapi saya penasaran dengan burung itu karena bentuknya V, terus pegangan di belakang itu agak kecil ya. Jadi kayak ngabisin, ngentei kalau orang Jawa bilang. Tapi masih bisa dipegang, makanya saya penasaran burung ini gimana cara kerjanya kok. Yang saya heran kok bisa bawahannya sampai dor kok terus selalu meleset ya kalau di meja. Jatuh gitu ya, nggak bisa nempel di meja. Dan saya coba juga di kolongan begitu, atau mungkin karena saya yang belum tahu cara naruh betinanya di meja ya. Jadi dia selalu terlalu kenceng ya, terlalu kenceng terus itu. Nah itu saya pakai di rumahan. Kalau yang jenis dada V itu kayaknya kalau untuk manah kurang ya teman-teman ya. Kalau untuk mana dia agak lambat. Terus kalau untuk 3/4 dia biddingnya begini ya bentuknya ya. Kayak japlak gitu tapi kenceng ya. Smooth kayak
menekan ke bawah gitu ya, nenet ya. Stutnya bagus juga. Sampai di, tapi kalau jam 12 tepat kayaknya susah itu burung. Kalau jam 12 kurang sedikit dia tetap bisa. Tapi kalau jam 12 saya perhatikan itu agak kayak gimana ya, kayak ngoyo gitu ya. Entah kalau burung lain, tapi burung yang saya punya begitu teman-teman. Oke Mas Ibra Purnomo, mudah-mudahan ini gambaran yang saya berikan dari burung saya bisa menjawab atau memenuhi rasa keingintahuan atau penasarannya Mas Ibra ya. Semoga ini yang dimaksudkan dari pertanyaannya Mas Ibra. Saya mencoba menganalisa apa ya maksudnya. Oh mungkin kelebihan dan kekurangannya ya. Ya itu tadi ya teman-teman, Mas Ibra. Kalau yang bulat itu bisa skala posisi, kalau yang V itu kayaknya cuma 1/4, 3/4 dan hampir jam 12, tidak sampai jam 12. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk Mas Ibra dan teman-teman sekalian. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.